Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha Akila dengan NPM 251104020068 dari Prodi Akuntansi Reguler B. Baik, di sini saya akan mereview materi syariah mulai dari awal semester sampai tengah semester. Pertama-tama saya akan membahas mengenai syariah. Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tujuan dari syariah itu sendiri adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi akidah, ibadah, moral, dan muamalah. Syariah secara bahasa adalah asyari yang artinya jalan, sedangkan secara istilah syariah itu adalah hukum Islam. Syariah bisa disebut juga sebagai peraturan Tuhan, dan peraturan Tuhan itu hanya berlaku untuk yang berakal sehat. Dalam kehidupan, kita lebih baik memiliki kehidupan yang diatur daripada tidak diatur. Kenapa? Agar kehidupan kita ke depannya lebih tertata dan terarah. Ada yang disebut dengan syariat man qoblana. Syariat man qoblana itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi atau Rasul sebelum Nabi Muhammad, dan syariat itu berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Contoh syariat-syariat zaman dahulu adalah yang pertama syariat yang ada dari zaman dahulu sampai sekarang adalah puasa. Yang kedua adalah syariat tobat. Zaman dahulu tobat itu lebih berat daripada zaman sekarang. Tobat zaman dahulu yaitu bunuh diri, baru diterima tobatnya. Syariat dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu mengalami penyempurnaan. Contohnya, mulai dari hukum-hukum yang berat pada zaman sekarang berubah menjadi hukum yang ringan atau tidak seberat zaman dahulu. Istilah syariat ada dua. Yang pertama, syariat adalah agama. Syariat adalah agama, yaitu adalah dia bersifat mutlak, suci, dan benar. Contohnya, hukum dan aturan. Yang kedua, syariat adalah fikih. Syariat adalah fikih, itu adalah pemahaman kita tentang syariat. Contohnya sholat, puasa, zakat, yang bersifat relatif. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah rujukan utama dalam menetapkan hukum syariat yang disepakati oleh Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma atau kesepakatan ulama, dan qiyas atau analogi. Ada 5 hukum Islam. Yang pertama ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib itu adalah jika kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala, dan jika kita meninggalkannya kita mendapatkan dosa. Yang kedua adalah sunnah. Jika kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala, tetapi jika kita meninggalkannya kita tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga adalah haram. Jika kita mengerjakannya kita mendapatkan dosa, tetapi jika kita meninggalkannya kita mendapatkan pahala. Yang keempat adalah makruh. Jika kita mengerjakannya kita tidak berdosa, tetapi jika kita meninggalkannya kita mendapatkan pahala. Yang kelima, yang terakhir adalah mubah.
Jika kita mengerjakannya, kita tidak mendapatkan pahala, dan jika kita meninggalkannya, kita juga tidak mendapatkan dosa. Ada juga yang disebut dengan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu adalah kewajiban yang diwajibkan untuk setiap individu, tidak dapat diwakilkan. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang diwajibkan untuk suatu kelompok dan dapat diwakilkan. Contohnya seperti sholat jenazah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber hukum syariah. Sumber hukum syariah itu adalah dasar rujukan dalam menetapkan hukum Islam, baik dalam ibadah maupun muamalah. Tanpa sumber yang jelas, hukum Islam akan bersifat subjektif. Maksud dari hukum Islam bersifat subjektif itu adalah hukum itu bersifat seenaknya, tidak ada aturannya. Klasifikasi sumber hukum itu ada 2. Yang pertama sumber hukum primer, yang kedua adalah sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer itu ada 2 juga. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah yang menjadi pedoman dan pegangan untuk umat Islam, pedoman tertinggi dan pegangan untuk umat Islam. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau sifat. Sifat itu juga terbagi menjadi 2, ada khofiyah dan ada hulukiyah. Khofiyah itu adalah fisik dan hulukiyah itu adalah akhlak. Semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu adalah sunnah. Selanjutnya adalah sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder juga terbagi menjadi 2, yaitu ijma dan qiyas. Ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid atau ulama besar dari umat Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah mengenai suatu hukum syar'i. Contohnya adalah kesepakatan para sahabat dalam membukukan Al-Quran, atau kesepakatan mengenai kewajiban untuk sholat tarawih berjamaah. Kedudukan ijma itu adalah jika ijma sudah terbentuk, maka hukumnya menjadi mengikat bagi umat Islam. Selanjutnya adalah qiyas atau analogi. Qiyas itu adalah menyamakan hukum suatu masalah sebelum ada nasnya atau teksnya dengan masalah yang lama yang sudah ada nasnya atau hukumnya. Karena keduanya sama-sama memiliki kesamaan sebab atau ilat. Contoh dari qiyas adalah mengharamkan narkoba dengan mengkiaskannya pada khamar. Keduanya memiliki kesamaan ilat, yaitu
sama-sama memabukkan dan merusak akal. Baik, itu dia sekian dari review saya mengenai materi mata kuliah syariah dari awal semester hingga pertengahan semester. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.